Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Ibu dosen pengampu akhlak tasawuf Ibu Aisyamatul Fauziah MPD, pada rekan-rekan kelas B22 yang saya hormati dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tokoh tasawuf, yaitu tokoh tasawuf dari Indonesia, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir di Desa Gedang 2, sebelah utara Kota Jombang, Jawa Timur, pada hari Selasa tanggal 24 Zulhijjah tahun 1289 ataupun 14 Februari 1871, dan dia wafat pada tanggal 7 Ramadan 1366 ataupun tanggal 25 Juli 1947 pada usia 76 tahun. Ayahnya bernama Kiai Haji Asy'ari dari Demak, keturunan Raja Majapahit Brawijaya ke-6 dari garis keturunan Jawa Tengger. Ibunya bernama Nyai Halimah atau Winih, putri dari Kiai Utsman dari pesantren Gedang, Jombang, Jawa Timur. Sejak usia 15 tahun, Kiai Haji Hasyim Asy'ari sudah berpisah dengan keluarganya untuk menuntut ilmu. Pendidikannya antara lain yaitu di pesantren Wonoboyo, Probolinggo, pesantren Langitan Babad Lamongan, pesantren Bangkalan Madura, dan pesantren Siwalan Banji Sidoarjo. Guru yang berpengaruh dalam wacana pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah Sayyid Alwi bin Ahmad As-Saqqaf, Sayyid Husain Al-Habsyi, dan Syekh Mahfud At-Tirmizi. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga mendapatkan ijazah untuk mengajarkan kitab Sahih Al-Bukhari dari Syekh Mahfud At-Tirmizi, dan di bawah bimbingannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari pelajari Thariqat Qadiriyah An-Naqsabandiyah yang diperolehnya dari Syekh Nawawi Al-Bantani dari Syekh Ahmad Khatib Sambas. Kiai Haji Hasyim Asy'ari pelajari fikih mazhab Syafi'i di bawah bimbingan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang juga ahli dalam ilmu falak, ilmu hisab, dan aljabar. Ahmad Khatib adalah ulama moderat yang memperkenalkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk mempelajari tafsir Al-Manar. Kiai Haji Hasyim Asy'ari sangat menguasai ilmu hadis. Ia juga terkenal seorang sufi sekalipun tidak memimpin thariqat. Di samping itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga terkenal sebagai ulama penulis. Dan juga Kiai Haji Asy'ari dikenal sebagai pendiri pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, dan juga pendiri Nahdlatul Ulama, sebuah organisasi terbesar di Indonesia yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 bersama tokoh-tokoh kiai pesantren seperti Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Samsuri, Kiai Haji Maksum Lasem, dan Kiai Haji Al-Halim Lewundung Cirebon. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga mengeluarkan fatwa untuk melawan penjajah Belanda. Fatwa dikeluarkan olehnya sebagai Rais Akbar Nahdlatul Ulama, dikenal dengan resolusi jihad. Itu disampaikan pada tanggal 22 Oktober 1945 dan membangkitkan perlawanan penjajah bangsa Indonesia, dan sekarang diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Khususnya di Surabaya terkenal dengan peristiwa 10 November tahun 1945. Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Hari Pahlawan. Kemudian ajaran-ajaran tasawuf yang diajarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tertuang dalam beberapa kitab karyanya. Yang pertama, kitab Ad-Durar Al-Muntasyirah fi Masyail Tasiyah Asy'ariyah Al-Asyarah ataupun mutiara-mutiara tercecer yang membahas tentang 19 masalah. Kitab ini berisi tentang thariqat, wilayah atau kewalian, serta hal-hal yang berhubungan dengan masalah thariqat dan tasawuf. Kedua, dalam kitabnya yang berjudul Tamyiz al-Haq min al-Batil, pembelaan yang hak dan yang batil. Buku ini membahas penyimpangan-penyimpangan terhadap perilaku tasawuf dan thariqat. Ketiga, Risalah Jamiah al-Maqasid. Kitab ini membahas mengenai akidah, syariah, dan tasawuf. Dalam masalah thariqat, Kiai Haji Hasyim Asy'ari sangat selektif mengenai pemberian wali kepada seorang mursyid.
Dan juga Kiai Hasyim Asy'ari sangat menentang dan tidak mengenal kompromi. Kiai Hasyim Asy'ari tidak segan-segan untuk mengkritik secara tajam terhadap aliran atau paham tarekat di dalam pengamalannya dianggap menyalahi ajaran prinsip tasawuf itu sendiri. Misal, ajaran tarekat yang memberikan otoritas berlebihan pada guru atau mursyidnya. Kiai Hasyim Asy'ari merupakan seorang sufi moderat, meskipun ia pengikut tasawuf, dalam beberapa hal ia tetap kritis. Ia ingin tasawuf berjalan sesuai dengan syariat dan nilai-nilai pokok ajaran Islam. Dan kemudian, mengapa alasan saya memilih Kiai Hasyim Asy'ari? Karena beliau memiliki jasa besar untuk Indonesia, baik di bidang agama maupun kemerdekaan. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, beliau memiliki beberapa jasa, yaitu diantaranya satu, pendiri pondok pesantren Tebu Ireng, merupakan salah satu pondok terbesar di Indonesia. Yang kedua, mendirikan Nahdlatul Ulama ataupun organisasi terbesar di Indonesia. Dan yang ketiga, beliau juga tokoh pejuang kemerdekaan, diantaranya mengeluarkan fatwa tentang jihad melawan Belanda. Mungkin sekian dulu materi yang saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Tapi sebelum saya tutup, saya ada sedikit kata-kata mutiara dari Kiai Hasyim Asy'ari, yaitu tidak ada satupun di dunia ini yang kekal, maka ukirlah cerita indah sebagai kenangan, karena dunia memang sebuah cerita. Cukup sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, maaf, dan terima kasih banyak kepada Ibu dosen Ahlak Tasawuf Ibu Aisyah Maratul Fauzia MPD yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua, terutama kelas B22. Mungkin dalam satu semester ini dari kelas B22 banyak kesalahan dari segala arah. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga kita semua tetap diberikan kesehatan, diberi umur panjang, diberi kemudahan dalam menuntut ilmu maupun diberi kemudahan dalam menjalani kehidupan. Dari saya cukup sekian. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.